Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah atau 2021. Sidang hasil isbat. Sidang hasil isbat di Indonesia insya Allah akan menetapkan serentak bahwa kita mulai puasa tanggal 13 April ya, hari Selasa 13 April, dan untuk hari raya Idul Fitri juga insya Allah serentak 13 Mei. Kita akan secara resmi menunggu pengumuman dari Kementerian Agama dan sidang isbatnya. Bagaimana bisa serentak? Kali ini saya, Paman Agus Hermanto, akan membahas metode lengkap hisab dan ru'yatnya. Oke, yang pertama saya juga sudah melakukan hisab, metode hisab perhitungan dari kota Bandung, yaitu location 107 Kecamatan Sukasari, Jawa Barat. Hasilnya adalah memang cukup tingginya ya, yaitu 3 derajat lebih moon attitude ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya juga bisa ya melakukan hisab ini dengan aplikasi yang disediakan di Android gratis. Teman-teman Muhammadiyah sudah mengumumkan yang berpusat di Jogja juga tinggi hilal itu sudah di atas 3 derajat, dan teman-teman Nahdlatul Ulama NU juga sudah mengumumkan di webnya ya, ada ya, Lembaga Falakiyah NU, saya sudah ngecek 3 derajat lebih, karena di Jakarta bahkan hampir 4 derajat. Jadi tinggi hilal ini kalau mau diuji, nah ini 3 derajat lebih, hampir 4 ya, 3 derajat atau lebih begitu. Ini matahari ketika terbenam. Nah karena 3 derajat lebih, maka serentak semuanya akan menetapkan 13 April adalah tanggal 1 Ramadan. Oke. Nah, lalu gimana kok bisa seperti itu? Kita akan coba diskusikan beberapa. Yang pertama adalah kesimpulan memang sama. Metode juga sama, hisab semuanya. Dan metode ru'yat juga sama. Nah, ru'yat ini yang melakukan pengamatan langsung dengan mata atau teropong itu lembaga besar, ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU dan juga pemerintah. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami wujudul hilal. Ini Muhammadiyah yang dulu. Muhammadiyah yang dulu, wujudul hilal itu ketika matahari terbenam, asal ada bulan sedikit aja di atas ufuk ya, 0 lebih dikit gitu aja sebagiannya, itu sudah masuk Ramadan. Jadi 13 April udah Ramadan, karena memang lebih tinggi. Tapi sekarang Muhammadiyah itu sudah lebih tinggi syaratnya. Kalau dulu yang penting ada sedikit di atas ufuk, nah sekarang harus piringan hilal, piringan bulan itu harus di atas ufuk ketika matahari terbenam. Jadi teman-teman Muhammadiyah sudah kriterianya udah naik dari yang dulu 0 plus, sekarang barangkali 0,5 atau mendekati 1 derajat. Nah itu sudah ada kemajuan yang bagus. Tapi kok kadang-kadang kesimpulan beda, gimana Paman? Nah itu kesimpulan beda masalah interpretasi, bahwa teman-teman kita yang hisab imkanur ru'yat, misalkan Kementerian Agama itu sudah membuat kesepakatan Mabim ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu kesepakatan standar kriterianya 238. Baru bisa diru'yat kalau tingginya 2 derajat atau lebih. Gitu ya. Makanya kalau 1 derajat ini akan menjadi perbedaan, karena teman-teman Muhammadiyah mengatakan sudah bulan baru kalau 1 derajat, tapi kalau teman-teman NU dan pemerintah 1 derajat belum, karena harus 2 derajat. Dan miringnya, elongasinya 3 derajat, memang lebih tinggi. Beberapa teman-teman astronom, profesor astronomi bahkan mengusulkan 3 derajat ya, 364. Jadi lebih tinggi lagi. Kalau saya mengusulkan 1 derajat sebenarnya malahan ya. Oke. Perlukah disamakan dan serentak? Saya melihat di sini memang perlu berbagai macam pertimbangan. Ya, boleh saja berbeda-beda, itu Bhinneka Tunggal Ika ya, karena kita hidup di dunia demokrasi yang saling menghormati. Kalau disamakan, apalagi ditetapkan lebih awal, kita perlu mempertimbangkan teman-teman di Indonesia Timur, karena 2 jam lebih awal. Jadi ketika hari Senin nanti itu sidang isbat, habis maghrib di Jakarta jam 6, dan barangkali diputuskan jam 7 malam. Nah ketika diputuskan jam 7 malam itu, teman-teman kita di Papua, Indonesia Timur itu sudah jam 9 malam. Sudah kalau mau taraweh itu sudah terlalu malam, taraweh berjamaah. Jadi perlu kita pertimbangkan. Apalagi kalau Idul Fitri, kadang-kadang kan perlu menyiapkan makanan, menyiapkan tempat, dan berbagai macam hal. Jadi kalau sudah disiapkan, besok mau lebaran ternyata misalkan nggak jadi, diundur. Nah ini makanan harus disimpan di mana? Kan bisa busuk. Butuh tempat, butuh kulkas, butuh energi, dan sebagainya. Sehingga di sini kita ide untuk serentak kebersamaan itu boleh dipertimbangkan. Kalau usulan saya, rekomendasi saya adalah ditetapkan 21 hari lebih awal.
Jadi teman-teman kita di Indonesia Timur bisa persiapan ya, nggak masalah, dan dimanapun juga bisa. Karena teknologi dan ilmu sudah berkembang, zaman digital menetapkan 21 hari lebih awal itu bisa. Dan yang kedua, saya mempertimbangkan kriteria optimis yaitu 1 derajat. Kenapa? Karena data global ini menunjukkan bahwa ketika tanggal 29, besok itu 30 atau bulan baru, 200 tahun terakhir, hampir 200 terakhir, itu ada 0,9 sampai 7,4. Artinya, kalau lebih dari 0,9, itu kemungkinan masih bisa dilihat sampai 7,4. Kalau di atas 7,4 sudah pasti terlihat hilal itu. Jadi pasti bulan baru di atas 7,4. Kalau di bawah 0,9 ini belum pernah terlihat. Jadi kalau di bawah 0,9 atau sebut aja di bawah 1 derajat itu nggak pernah terlihat. Jadi kalau 1 derajat ke atas, nah itu bisa terlihat bisa enggak. Maka kalau kita optimis, maka saya menyarankan kriteria optimis 1 derajat, dengan harapan teman-teman Muhammadiyah jadi bisa menyepakati yang saat ini kira-kira sekitar 0,5 derajat kan. Kemudian honor Muhammad Ali ini yang saya munculkan ya, bahwa Muhammad Ali itu sebelum bertinju sudah ditetapkan sebulan 2 bulan sebelumnya honornya 2 juta dolar misalkan. Tinjunya menang atau kalah tidak perlu berpengaruh kepada 2 juta dolar itu. Cuma kalau menang pertandingan berikutnya diperbaiki jadi lebih tinggi, kalau kalah jadi lebih rendah gitu. Sehingga rukyat kita juga begitu, usulan saya. Jadi rukyat itu nanti bisa berhasil melihat hilal, bisa juga nggak berhasil. Nah itu akan kita gunakan untuk data-data berikutnya. Tapi kita sudah menetapkan bahwa Lebaran, puasa, kemudian puasa Arafah itu bisa 21 hari lebih awal. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen-komen di bawah ini, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Semoga Indonesia makin maju, makin rukun, makin religius, dan kita kompak bersama. Dan perlukah disamakan secara global? Itu juga kita bahas di video-video yang lainnya. Terima kasih.